Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah Singapura akhirnya menjelaskan secara gamblang penyebab penceramah Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura. Pemerintah setempat menilai Abdul Somad mengajarkan ajaran ekstremis yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu bukan hoax. Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk, refusal to entry, jadi not to land. Jadi beliau diminta untuk kembali ke tanah air ketika pemeriksaan di imigrasi. Pemerintah Singapura mengakui telah menolak kedatangan penceramah Abdul Somad. Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan tersebut. Mengutip dari situs resmi Ministry of Home Affairs atau Kementerian Dalam Negeri Singapura, ada dua alasan pemerintah Singapura menolak kedatangan Abdul Somad. Pertama, Abdul Somad dinilai mengajarkan ajaran ekstremis yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama seperti Singapura. Sejumlah contoh ceramah Abdul Somad juga dianggap telah merendahkan agama lainnya. Alasan kedua, pemerintah Singapura menegaskan masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis hak setiap orang, namun dinilai berdasarkan kepantasan yang berlaku di negara tersebut. Singapura menilai Abdul Somad sengaja berusaha memasuki Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Abdul Somad diketahui tiba di Terminal Feri Tanah Merah pada 16 Mei 2022 dari Batam bersama 6 orang lainnya. Usai diwawancara pihak imigrasi, Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura dan dikembalikan ke kapal feri dan berangkat ke Batam di hari yang sama. Pernyataan dari otoritas Singapura ini sekaligus menjadi jawaban atas nota diplomatik yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura pada Selasa siang. Sebelumnya, Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo juga telah mendapatkan penjelasan dari pihak imigrasi Singapura bahwa Abdul Somad bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah Singapura. Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk, refusal to entry, jadi not to land. Jadi beliau diminta untuk kembali ke tanah air ketika pemeriksaan di imigrasi. Jadi belum melewati imigrasi, tetapi ketika menyampaikan paspornya, kemudian dinyatakan tidak eligible untuk bisa masuk Singapura dan diminta untuk kembali. Ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah Singapura yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan tentunya kita menghormati dan berlaku juga ketika kita menolak seseorang untuk masuk ke Indonesia berdasarkan aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Penolakan terhadap Abdul Somad tidak hanya terjadi di Singapura. Sebelumnya telah ada 5 negara yang menolak masuk Abdul Somad, yakni Hong Kong pada tahun 2017, Timor Leste pada tahun 2018, Belanda, Swiss, dan Jerman pada tahun 2019, dan Inggris pada tahun 2020. Namun dari seluruh negara yang menolak UAS, baru Singapura yang memaparkan secara jelas alasan penolakan tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ya, sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI menilai penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad oleh pemerintah Singapura menjadi hak negara tersebut yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain. UAS oleh negara Singapura itu merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara tersebut. Penolakan UAS oleh negara Singapura itu merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara tersebut, dan itu dimungkinkan menurut aturan perundang-undangan internasional. Ini tidak bisa diintervensi oleh negara lainnya, ya. Murni itu adalah kewenangan dari negara Singapura. Nah, beliau UAS dalam hal ini boleh punya hak untuk bertanya kepada siapa? Kepada negara Singapura dengan melalui perwakilan negara Singapura yang terdekat. Pertama, memang kedaulatan sebuah negara itu adalah salah satunya menentukan siapa yang bisa masuk, siapa yang mereka tolak,
apakah itu dalam bentuk barang, atau kita juga bisa menolak siapapun yang dianggap itu berpotensi merusak kestabilan dan perdamaian. Terjadi kontrol yang sangat ketat dari pemerintah Singapura yang membuat terjadi penolakan terhadap seorang warga. Apakah satu orang UAS itu sebegitu berbahayanya? Apakah dia merepresentasikan suatu ancaman yang besar? Nah, inilah yang harus menjadi perhatian. Nah, dan itu juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita untuk kita melihat potensi-potensi bermasalah itu seperti apa. Dan mengingat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menilai Singapura punya hak untuk menolak UAS terkait isi ceramahnya yang sensitif bagi negara multi etnis dan multi agama. Bagaimanapun Singapura sebagai negara berdaulat punya hak diskretif untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap orang-orang yang ingin memasuki negaranya. Terlebih alasannya adalah UAS sebagai penceramah radikal dan ekstrim. Dan kalau kita lihat konten-konten yang diberikan oleh ceramah-ceramahnya UAS, memang menurut saya sangat sensitif bagi negara-negara yang seperti Singapura, di mana penduduknya sedikit dengan wilayah yang sempit. Tentu saja pemerintah Singapura ingin menjaga harmoni di dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Dia juga ingin menjaga harmoni kehidupan beragama di dalam masyarakatnya. Kalau kita lihat kontennya UAS, memang dia sangat segregatif dalam anjuran-anjuran beragamanya, seperti mengatakan bahwa dalam salib ada jin kafir. Terus dia juga pernah mengatakan pelaku bom bunuh diri itu adalah mati syahid. Dan kemudian dia juga banyak sekali anjuran-anjurannya seperti perlunya penegakan negara khilafah. Dan ini betul-betul mungkin saja bagi pemerintah Singapura ini dianggap berbahaya. Dan ini menurut saya ada hikmahnya juga buat Indonesia, bahwa ternyata penceramah-penceramah seperti UAS ini di sini sangat leluasa. Mereka orang-orang seperti UAS ini sangat leluasa bergerak, memberikan influencing kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita ini betul-betul terpecah belah. Ya, lantas sudah tepatkah tindakan yang diambil pemerintah Singapura ditinjau dari perspektif hukum dan hubungan internasional? Kami akan tanyakan hal ini bersama pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Pak Yon. Kalau menurut Anda, apa yang diambil oleh pemerintah lewat imigrasi di Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad, berikut alasannya yang dirilis langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah tepat atau bagaimana menurut Anda? Ya, selamat malam Mas Wahyu. Jadi memang untuk menanggapi apa yang terjadi dialami oleh Ustadz Abdul Somad, tentu kita perlu melihat konteks Singapura. Ya. Beberapa juga peristiwa yang dialami menimpa penceramah public figure ya dari agama-agama yang lain, tidak hanya agama Islam, termasuk juga pastor Kristiani juga mengalami hal yang sama, dan itu diberikan alasan statement yang hampir sama, ya, bahwa diantaranya adalah salah satu alasan dari Singapura kenapa sangat sensitif, mencoba untuk menjaga suasana ya multi etnis, multi religion yang ada di Singapura, kemudian mencoba untuk sangat selektif memberikan izin kepada siapapun yang termasuk terutama bagi tokoh atau public figure dari agama-agama yang mungkin menyampaikan pesannya kepada komunitas di Singapura ya. Salah satunya adalah mereka akan melihat record ceramah sebelumnya dan apakah itu berdampak kepada masyarakat Singapura atau tidak. Nah, tentu kemudian dari sisi ini ya pertimbangannya adalah tentu pertimbangan Singapura ya, bukan pertimbangan di Indonesia. Mungkin di Indonesia cukup bebas dari sisi ini. Oke, baik. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini? Artinya bahwa pemerintah Indonesia lewat kedutaan itu kan sudah menyampaikan menanyakan berkaitan dengan apa yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad dan sudah mendapatkan jawaban. Nah,
kemudian tentu dari situ bisa dilihat apakah kemudian apa yang dialami Ustadz Abdul Somad itu bentuk diskriminatif atau tidak ya, atau memang sesuai dengan aturan yang berlaku di Singapura ya berkaitan dengan orang yang akan datang atau masuk ke dalamnya. Tapi kalau memang itu memang sudah menjadi ranah dan penjelasannya sudah disampaikan, walaupun tentu tidak bisa memuaskan semua kalangan, tentu kita tentu bisa memaklumi ya. Tidak ada upaya apapun yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyanggah atau mengklarifikasi lagi, karena kemarin kan juga Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan sudah mengirim nota diplomatik. Bagaimana kalau menurut Anda terkait nota diplomatik dalam hal ini? Ya, artinya bahwa dari kedutaan sudah menjalankan tugasnya untuk mendapatkan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, karena ini akan menimbulkan polemik dan ketidakjelasan di Indonesia karena dampaknya menjadi sangat politis. Nah, tentu dari sisi ini ketika informasi sudah disampaikan oleh pihak Singapura dan itu menjadi prinsip yang dipegang oleh mereka berkaitan dengan tata kelola ya komunitas yang ada di sana, dan kita tidak bisa melakukan intervensi untuk memaksakan ya tidak ada hal lain sebenarnya yang kemudian perlu dipersoalkan secara artinya tidak ada hal yang memaksa begitu ya Pak Yon ya? Ya, dalam kondisi ini memang kemudian beberapa kalangan juga mengalami hal yang sama begitu ya, cara pandang review dari otoritas Singapura ya berkaitan dengan orang-orang yang masuk ke negara mereka. Jadi bisa saja nanti ada isu-isu lain, kasus-kasus lain yang berkaitan dengan ini, tapi nampaknya Singapura menjadi firm dengan keputusan dan aturan mereka. Iya, Pak Yon, terlepas melihat ketokohan Abdul Somad ini yang kemudian isu ini menjadi polemik. Pak Yon? Iya. Jadi memang artinya begini terlepas dari ketokohan seorang Abdul Somad tadi, Pak, yang kemudian menimbulkan polemik, apakah tidak ada upaya-upaya diplomatik yang bisa dilakukan, atau ya sudah memang ya kita hargai kedaulatan apa yang diambil oleh pemerintah Singapura, atau bagaimana? Ya, tentu kemudian upaya-upaya sebagai negara yang bersahabat kan ingin mendapatkan klarifikasi ya berkaitan dengan apa yang menimpa warga negaranya begitu ya. Memang ada perbedaan persepsi ya. Apa yang menurut di Indonesia itu biasa-biasa saja, ternyata di Singapura itu tidak sama. Jadi definisi ekstrim di Singapura sebagai contoh, di Singapura menganggap bahwa orang yang tidak setuju untuk tidak mau melarang memberikan ucapan selamat kepada agama yang lain itu masuk dalam kategori ekstrim. Sementara di Indonesia itu kan sikap yang saling tahu sama tahu saja begitu. Nah, apakah kemudian nanti ada pembicaraan untuk penyamaan persepsi berkaitan dengan isu-isu yang lain, karena tentu juga nanti juga akan berdampak juga kepada agama yang lain. Sebagai contoh, ada seorang pastor dari Amerika yang dalam ceramahnya itu merendahkan Muslim dan itu berdampak pada komunitas Muslim yang ada di Singapura, maka dia juga dilarang. Nah, ini kan juga perlu juga diketahui ya secara umum. Oke. Perlukah pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri sampai harus memanggil duta besar Singapura di Indonesia? Saya kira untuk kasus ini tidak menjadi urgen untuk diselesaikan dalam tingkatan seperti itu. Tapi ya cukup ya dalam pembicaraan yang bersahabat lah ya, untuk saling memberikan informasi, kemudian juga memberikan klarifikasi ataupun hal-hal yang sebenarnya begitu ya. Bisa saja tadi itu perbedaan pandangan yang ada di Indonesia dengan Singapura memang jauh berbeda ya, termasuk dan juga itu dengan tidak Malaysia. bisa dipaksakan begitu ya. Nampaknya seperti itu. Jadi ya perlu untuk melihat
wilayah-wilayah negara-negara memang yang punya aturan tertentu berkaitan dengan hal-hal yang semacam itu. Terkait soal penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah Singapura lewat Kementerian Dalam Negerinya, apakah ini lazim dilakukan, Pak Yon? Sebenarnya itu standar ya. Sebagai contoh bahwa ketika seorang dai dari Malaysia ya itu dilarang ya masuk ke Singapura ya karena ceramahnya dinilai oleh otoritas Singapura itu bisa menciptakan polemik dan membelah komunitas yang kecil di Singapura itu, maka kemudian setelah itu dikeluarkan statement dan isinya standar saya kira yang tadi itu ya, berdasarkan kepada review ceramah-ceramah atau record keagamaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah itu akan berdampak kepada komunitas di Singapura yang berpotensi kepada mengganggu ya harmoni keagamaan. Nah itu kemudian selalu menjadi standar mereka untuk melakukan penolakan. Memang dari sisi hak asasi manusia menjadi tidak demokratis bermasalah, tapi ya memang yang berlaku di Singapura seperti itu. Ya, ini proteksi untuk mereka dan juga kita harus hargai, dan menurut Anda tidak perlu ada lagi reaksi yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia, Pak Yon, terakhir. Saya kira sudah cukup ya apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian merespon dan memberikan penjelasan atas itu yang terjadi. Seharusnya sih kemudian tidak menjadi polemik yang berkepanjangan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yon Mahmudi, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam.